Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Dan saat ini Demi beserta rombongan jalan-jalan ke Pantai Malabar untuk refreshing karena banyaknya kesibukan yang dilakukan di Muara Badak, sehingga untuk menghilangkan kepengatan maka perlu ada waktu untuk jalan-jalan. Saat ini kami bersama dengan Ketua DMI Muara Badak, Haji Abu Gemayura bersama istri. Apa kabar Pak Ji siang ini, Ji? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi kita ingin ngomong sedikit Ji tentang kesibukan yang begitu banyak, banyaknya jabatan yang diemban tapi tetap berjalan kegiatan kita di DMI. Bagaimana Pak Haji Ambungke sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia dalam mengatur waktu yang begitu banyak sehingga tetap berjalan kegiatan kita seperti biasanya? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin Allah kembali kita pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu karunia besar inilah yang perlu kita syukuri, kan banyak-banyak manusia melupakan karunia besar itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini terkait Pak Hadir menyampaikan bahwa bagaimana mengatur waktu dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Tentu kami tidak bisa menjawab dengan argumen yang bagaimana memanage waktu itu. Namun kami menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam kesibukan itu tergantung kita. Kalau kita mau selalu membatasi waktu diri kita dalam hal bekerja, maka itu akan jadi terbatas waktu kita. Namun ada ungkapan mengatakan, berikanlah kesibukan kepada orang yang biasa sibuk. Oleh karena itu tentulah karena terbiasanya sibuk, sehingga insya Allah pekerjaannya akan bisa terselesaikan. Oleh karena itu betul apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kami memang banyak sekali memegang amanah, terutama di Kecamatan Muara Badak. Samping kami juga sebagai Ketua Dewan Masjid, dan alhamdulillah saat ini Dewan Masjid sudah banyak berjalan program-programnya. Kemudian kami juga memimpin pondok pesantren, dan alhamdulillah pondok pesantren juga sudah insya Allah bangkit. Kemudian banyak lagi organisasi yang kami naungi, termasuk forum perkumpulan umat beragama, dan sebentar lagi akan bulan haji, tentu kami lagi akan Ikatan Persaudaraan Haji akan bekerja lagi untuk bagaimana memanage lagi manasik haji di Kecamatan Muara Badak. Ini tentu hal yang kalau di luar akal itu tentu agak berat kita jalani, Pak. Namun yaitu yang saya maksud tadi, berikanlah kesibukan kepada orang-orang yang biasa sibuk, karena kalau orang tidak terbiasa sibuk maka sulit untuk memanage kesibukan. Terkait dengan waktu untuk keluarga, bagaimana tanggapan Ibu Haji dalam hal ini terkait dengan kesibukan suami yang begitu padat? Apakah juga merasa terganggu atau justru ada suasana kebahagiaan yang dirasakan walaupun suami dalam hal ini memiliki banyak kesibukan? Mungkin ada barangkali tanggapan, masukan-masukan, atau seperti apa perasaannya Bu Haji selaku pendamping Pak Haji selama sekian tahun lamanya? Alhamdulillah Pak, selama itu amanah dari Allah, maka saya sih mendukung aja apapun dia beliau lakukan. Karena ya namanya rumah tangga itu
biasa saja lah. Kita jalani selama ini kita ya bahagia saja. Kalaupun suka dukanya ya selalu ada suka duka, tetapi kita hilangkan saja dukanya. Sukanya saja kita selalu ambil. Ibu Aji membina rumah tangga dengan Pak Aji, dan mungkin perjalanan waktu yang begitu panjang, tentu ada saja dukanya, ada saja sukanya. Mungkin bisa menceritakan sedikit gambaran di saat kapan ada perasaan duka, di saat kapan ada perasaan suka kira-kira. Kalau dikisahkan secara suka duka ya kadang-kadang kalau ditinggal jauh-jauh, pertama awal-awal siapa ya, namanya berjuang dari nol, ya begitulah. Tapi disyukuri ya apa ada saja. Jadi perjalanan kehidupan itu Pak Ustadz sekitar sudah 25 tahun ya. Kurang lebih 25 tahun. Sekitar Anak-anak 25 tahun. Anak-anak sudah besar semua. Ya sudah ada yang berkeluarga, jadi sudah ada cucu. Sudah punya cucu. Namun ya namanya kesibukan itulah, dalam suka duka dalam berkeluarga itulah memang harus kita pegang teguh yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya ada pesan dari Allah kepada kita dalam pembinaan keluarga itu adalah yang pertama adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kita harus menanamkan rasa kasih dan sayang di antara kita, karena kalau itu apapun alasan kita, apapun bentuknya, kalau kita seumpamanya mempunyai istri yang cantik, mungkin dari kecantikannya lah muncullah yang namanya rasa kasih dan sayang. Ataukah suami kita gagah, ganteng, mungkin dari situlah muncul yang namanya rasa kasih dan sayang. Ataukah suami kita kaya, istri kita kaya, itu muncul. Jadi berbagai macam sumbernya, yang penting tertanam di dalam diri kita adalah rasa kasih dan sayang. Baik Pak Haji, kemudian mungkin barangkali ada nasihat-nasihat bagi orang-orang yang barangkali belum berkeluarga. Mungkin ada pesan-pesan khusus barangkali untuk mereka apa sih yang perlu dipersiapkan dalam membina rumah tangga itu, sehingga rumah tangga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bagi mereka-mereka yang barangkali baru mencari pasangan hidup. Kira-kira bagaimana masukannya nih? Jadi ini pesan-pesan hanya pesan Pak Hadir, karena dalam membina rumah tangga ini kami juga pun tidak mengatakan keluarga kami adalah keluarga sakinah. Namun kesakinah itu perlu dimunculkan dalam diri kita. Pertama pesan itu tadi, tanamkan rasa kasih dan sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian yang kedua itu banyak-banyaklah bersyukur dan bersabar. Karena rasa syukur dan sabar itulah yang akan menimbulkan rasa kasih dan sayang ini banyak-banyak. Nah, karena Allah jamin la in zakartum wala zidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Maka barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku lipat gandakan, dan barang siapa yang mengkufurinya maka tunggulah azab yang sangat pedih. Artinya kalau kita menanamkan satu, Allah akan balas 10 kali lipat. Artinya di sini bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah perlu ada rasa syukur dan sabar. Ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan kesabaran dan kesyukuran itu sehingga bisa menjadi bagian dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Jadi kalau ya pertama tadi, kalau rasa syukur itu kita mensyukuri semua apa yang kita dikasih Allah. Yaitu apakah kalau memang istri kita cantik, kita syukuri. Kalau dia pas-pasan, ya kita syukuri. Nah, demikian juga suami. Nah, kemudian bagaimana kita menjadi bersabar, karena sifat-sifat sabar itu sangat penting, Pak. Wa ma yulakkaha illa allazina sabaru wa ma yulakkaha illa suhadiyadin. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi bayangkan sifat-sifat yang baik itu peruntukan bagi orang yang sabar, maka perlu sekali kita bersabar, dan tidak dianugerahkan kecuali bagi orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka kalau mau mendapatkan keberuntungan yang besar, maka banyak-banyak bersabar. Itu makanya dalam keluarga itu perlu rasa syukur dan sabar. Kemudian selanjutnya itu, Pak, harus ada kejujuran di antara kita, Pak. Nah, tidak ada dusta,
di antara kita. Wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakanlah perkataan yang benar. Iya. Nah, nanti Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jadi kita harus jujur, karena jujur ini yang membuat kita senantiasa bahagia. Artinya di sini harus terbuka kepada pasangan Terbuka kita, ya. kepada pasangan kita, ya. Pertama, ya. Kemudian satu lagi, ada pasang. Nah, harus juga kalau pasangan baru ini harus kuatkan namanya cek dan cok. Iya, iya. Iya. Nah, Iya, iya. karena cek itu kan mewakili finansial. Iya, Jadi kalau tidak ada ceknya, nah itu perlunya kita ada namanya kebutuhan, Pak. Kebutuhan lahiriah ini penting. Jadi harus ada ceknya. Cek ini mewakili ini, ya kan? Nah, kemudian cok juga penting. Karena itu kebutuhan biologis, Pak. Jadi kalau kita laki-laki memang kurang-kurang itu cek dan cok, bisa-bisa jadinya itu nanti orang bilang ambil cekmu kalau tidak ada cok, kembali itu bahaya, harus ada. Jadi cek cok, dan itulah masalah yang bisa muncul, dan itu juga dua permasalahan yang sering muncul, Pak, di antara kita. Nah, kemudian satu lagi terakhir pesan saya kepada anak-anak muda ini. Nah, kalau terjadi masalah dalam suatu keluarga, harus ambil filosofi telur, cara memecahkannya. Filosofi telur mengatakan jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka secara otomatis kehidupan di dalam telur itu akan berakhir. Namun jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Tentu kehidupan baru itulah yang kita nunggu-nunggu, anak ayam yang akan lahir. Oleh karena itu kalau ada masalah, pecahkan dari dalam, Pak. Jangan curhat di medsos, jangan curhat pada teman. Bisa saja ada yang salah paham, sehingga kita menjadikan rumah tangga kita hancur. Kita curhat pada diri kita, apa sih kekurangan saya? Sehingga istri saya tidak seperti ini. Mungkin istri juga harus introspeksi diri. Seperti itulah pesan-pesan kami kepada anak muda, Pak Eder. Ya, silakan. Jadi kesimpulan kita wawancara pada hari ini bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus syukur dan sabar. Ya, Kemudian senantiasa menjaga keseimbangan antara cek dan cok. Baiklah, demikianlah wawancara kami dengan Pak Haji Ambungke bersama istri. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada mereka yang barangkali berencana untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.